Selamat mendengarkan podcast ini. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita, Roma pasal 8, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Saudara, demikian firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kalimat diselamatkan dalam pengharapan dalam teks aslinya adalah tegar LPD esotemen. Dalam versi bahasa Inggris King James Version diterjemahkan for we are saved by hope. Sebab kita selamat oleh pengharapan. Kita lebih sering mendengar pernyataan atau lebih sering membaca kalimat atau dalam tulisan diselamatkan oleh anugerah, diselamatkan oleh iman. Tetapi jarang mendengar pernyataan atau membaca tulisan diselamatkan oleh atau di dalam pengharapan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan diselamatkan dalam pengharapan ini? Tegar LPD esotemen. Kalimat diselamatkan oleh atau di dalam pengharapan ini menunjuk dengan sangat jelas mengenai tujuan atau goal dari keselamatan di dalam hidup kita belumlah terpenuhi sekarang ini. Pada waktu kita masih hidup di dunia, ketika Paulus mengatakan diselamatkan oleh atau di dalam pengharapan, menunjukkan dengan sangat jelas bahwa tujuan atau goal dari keselamatan belum terpenuhi sekarang ini pada waktu kita masih hidup di dunia. Sebaiknya ditambahkan dengan tujuan atau goal akhir, final goal, final achievement. Kalimat diselamatkan oleh atau di dalam pengharapan menunjukkan bahwa keselamatan dapat ditinjau dari dimensi waktu yang akan datang. Ini adalah dimensi keselamatan yang ketiga. Ada 3 dimensi dalam keselamatan, saudaraku. Yang pertama adalah keselamatan ditinjau dari masa lalu, yaitu karya Yesus di kayu salib. Bahwa Yesus telah memikul semua dosa kita dan membayar hutang dosa kita dengan lunas di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dengan demikian tidak diperlukan lagi penyaliban Yesus yang kedua kali. Juga tidak diperlukan lagi sosok lain yang dapat menggantikannya. Jadi keselamatan telah selesai atau tuntas dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua hukuman atas kesalahan atau dosa manusia, dari kesalahan Adam sampai kesalahan manusia terakhir nanti, semua telah dipikulnya. Semua hukuman akibat kesalahan manusia telah dipikul Tuhan Yesus di kayu salib. Seakan-akan di situ Tuhan Yesus mau berkata, dosa apapun yang kau lakukan, akibatnya telah kupikul. Dosa apapun yang dilakukan manusia, yang sudah, sedang, dan akan dilakukan, semua hukuman akibat dosa itu telah kupikul. Selesai, tuntas. Tetapi jangan lupa, yang belum selesai adalah keadaan manusia itu atau keberadaannya. Itulah sebabnya kalau Tuhan memikul
hukuman akibat dosa kita bukan berarti lalu kita boleh berbuat dosa sesuka kita. Justru Tuhan membayar hutang dosa kita supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Ingat, ini penting ya saudara. Sebab banyak orang Kristen yang berpikir dosa-dosanya akibat dosanya telah dipikul di kayu salib, sudah selesai, dan ia tidak memiliki tanggung jawab untuk mengubah diri, tidak memberikan respon terhadap penggarapan Roh Kudus di dalam hidupnya untuk masuk proses dikembalikan ke rancangan semula. Nah, proses dikembalikan ke rancangan semula ini dimensi keselamatan kedua. Pergumulan kita sekarang dalam mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita meresponi penggarapan Roh Kudus dalam mengubah kita untuk kembali ke rancangan Allah semula. Dalam dimensi kedua ini, orang percaya dipanggil untuk aktif meresponi karya Roh Kudus dalam hidup, dan Roh Kudus akan menolong kita mengalami transformasi, metamorfose, seperti metamorfosis, perubahan demi perubahan. Nah, jika seseorang mengalami proses ini, maka barulah ia memiliki keselamatan ditinjau dari dimensi yang ketiga. Semua orang memiliki keselamatan dimensi pertama, semua orang. Tetapi hanya umat pilihan yang memiliki keselamatan dimensi kedua, yaitu dikembalikannya ke rancangan semula. Dan orang percaya yang memberi diri digarap oleh Roh Kudus untuk dikembalikan ke rancangan semula Allah, ini adalah orang-orang yang berhak memiliki keselamatan dalam dimensi ketiga. Keselamatan yang ketiga, dimensi ketiga, belum terpenuhi sampai pada saat nanti kita dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus adalah buah dari keselamatan itu, yaitu ketika seseorang terus-menerus mengalami perubahan, semakin dikembalikan ke rancangan semula, atau semakin sempurna seperti Bapa, atau semakin sempurna seperti Tuhan Yesus. Dimensi keselamatan yang ketiga yang menjadi pokok bahasan kita, ini terkait dengan penjelasan yang telah saya kemukakan di pelajaran sebelumnya ketika kita mengupas Roma 8 ayat 19 dan 23. Coba perhatikan dulu ayat 24. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Nah, pengharapan itu mengenai anak-anak Allah, mengenai kita yang akan dinyatakan secara deklaratif atau dinyatakan secara terbuka sebagai pewaris-pewaris kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yaitu kita yang menderita bersama-sama dengan Dia. Kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus menjadi isi pengharapan kita sebagai orang percaya. Dan kita memandang bahwa pengharapan ini adalah hal yang lebih utama dari segala sesuatu. Ini satu hal yang luar biasa. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kita selain Tuhan, dan pengharapan yang akan diberikan kepada kita, orang percaya yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tentu saja mereka yang berani menderita adalah orang-orang percaya yang dewasa, yang sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar.
Dengan demikian, hanya orang-orang yang mengerjakan keselamatan dalam dimensi kedua, yang mengalami keselamatan ditinjau dari dimensi yang akan datang ini. Saudara memiliki pengharapan jika saudara mengerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar. Hanya orang-orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, atau yang mengalami proses dikembalikan ke rancangan Allah semula, yang nanti akan dinyatakan secara deklaratif sebagai anak-anak Allah dan akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini hari yang kita nantikan, saudara. Momentum yang indah yang kita tunggu-tunggu. Ini momentum yang kita tunggu-tunggu. Tidak ada yang kita nantikan lebih dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Nah, pengharapan itu, tadi sudah saya nyatakan bahwa kalau Paulus mengatakan bahwa pengharapan itu tidak kelihatan, kita diselamatkan oleh atau di dalam pengharapan, artinya goal dari keselamatan itu, the final goal, the final achievement dari keselamatan itu memang belum kita lihat. Tetapi saudaraku, hal ini harus membuat hidup kita tercengkeram atau tenggelam di dalamnya. Paulus mengatakan bahwa pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tegasnya Paulus hendak menyatakan bahwa pengharapan tersebut hari ini tidak kelihatan atau seakan-akan tidak ada. Jadi kalau orang masih memiliki pengharapan atas apa yang kelihatan atau yang bisa dilihat, tidak mungkin dia masuk pada proses ini. Tidak mungkin dia memiliki pengharapan ini. Orang tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, saudara. Saudara tidak bisa memiliki kerajaan surga tapi juga menikmati dunia. Kalau dulu saya mengajarkan itu baik secara terang-terangan maupun terselubung. Sekarang saya harus tegas, you harus milih surga atau dunia. Kalau saudara berkata surga, berarti saudara tidak boleh mengharapkan ada kesenangan di dunia. Kesenangan di dunia itu bisa merusak kecintaan kita kepada kerajaan Bapa di surga. Bukan berarti kita menjadi tidak senang hidup. Kita punya damai sejahtera yang pasti melampaui segala akal. Keadaan hidup kita bagaimanapun apapun tidak akan mengganggu, merusak damai sejahtera Tuhan yang ada dalam diri kita. Paulus mengatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 5:17. Jadi terkait dengan hal ini, Paulus juga mengatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi hidup kami ini berjalan bukan karena melihat. Ini dalam konteks bukan karena apa yang kita bisa peroleh di bumi, tetapi apa yang kita akan peroleh nanti di balik kehidupan ini. Sudah tidak laku khotbah seperti ini. Tetapi inilah yang kita harus pelajari, kita harus pahami, kita harus sambut saudara-saudara. Kita memilih segmen ini, kita ada di positioning ini. Inilah tantangan dalam kehidupan orang percaya, yaitu mempercayai dan mengharapkan apa yang tidak kelihatan. Banyak orang Kristen tidak sanggup sehingga mereka lebih memfokuskan kepada apa yang kelihatan. Dapat dimiliki dan dinikmati hari ini. Yang kelihatan itu loh. Dapat dimiliki dan dinikmati hari ini. Saya juga punya godaan yang besar untuk itu. Karena memang saya dibesarkan di dunia dengan filosofi hidup materialistis seperti ini. Tapi semakin hari ya, seiring dengan perjalanan waktu, Tuhan membukakan rahasia-rahasia firman-Nya. Saya memilih pengharapan ini. Saya mengajak saudara-saudara untuk itu. Saya adalah gembala kecil di sini,
mewakili Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mewakili gembala mana-mana, saya mewakili Gembala Agung Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu yang saya ajarkan kepada saudara, yang saya ajarkan kepada diri saya sendiri. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebisa-bisanya juga saya lakukan. Saya teladani yang mulia Tuhan Yesus. Senyentrik apapun, se-weird, seaneh apapun, saya jalani hidup seperti yang dijalani Tuhan Yesus. Bukan secara fisik ya saudara, tetapi maknanya ya. Esensi dari apa yang dijalaninya. Dan saya membagikannya kepada saudara. Saya tidak akan bisa bicara dengan tegas, saya tidak akan bisa bicara dengan keras. Saya tidak akan bisa bicara dengan detail dan tajam kalau saya sendiri tidak mengalami. Ini pun juga saya merasa belum detail sekali, belum tajam sekali. Ke depan akan lebih tajam. Tetapi saya sudah menjalani hidup seperti ini. Berat, tetapi asik, indah. Kita melihat orang-orang kaya, waduh, tidak menjadi kecil hati. Baru-baru ini saya memperhatikan di internet mengenai 20 orang terkaya di Indonesia. Dari nomor 20, 19, 18, dengan jumlah nilai kekayaan mereka. Semua sudah triliun, dari belasan sampai puluhan, sampai 100 lebih kalau nggak salah. Triliun. Saya berpikir, mengapa aku tidak berusaha jadi konglomerat juga di kerajaan Bapa di surga? Kenapa aku tidak berusaha kumpulkan harta di surga, bukan di bumi? Kenapa? Aku punya kesempatan kok jadi konglomerat istilahnya ya. Walaupun tentu tujuanku masuk kerajaan surga bukan kekayaan itu, tapi aku bisa mengabdi kepada Tuhan. Bagaimana manusia batiniahku, inilah nilai value kekayaan itu, saudara. Kenapa kita tidak berjuang untuk itu? Jadi mempercayai dimensi keselamatan ditinjau dari waktu yang akan datang, itu bukan suatu yang mudah. Oh ya, percaya ada keselamatan ditinjau dari dimensi waktu yang akan datang. Percaya itu bukan hanya setuju, seperti kalau kita mengatakan Yesus juru selamat, bukan hanya setuju dia juru selamat, tetapi implikasinya dalam hidup kita apa? Kalau dia juru selamat, kalau dia Tuhan, apa implikasinya? Kita harus tunduk, kita harus melayani. Nah, kalau kita percaya ada kehidupan yang akan datang, pengharapan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus, implikasinya apa? Ya, kita harus menyerahkan hidup kita kepada pengharapan tersebut. Kalau seseorang mengaku percaya fakta kemuliaan bersama Tuhan Yesus, maka seharusnya segenap hidupnya diarahkan kepada pengharapan tersebut. Hidupnya ditenggelamkan sepenuhnya kepada pengharapan tersebut. Itulah sebabnya Paulus bisa mengatakan, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Not by sight, but by faith. Akhirnya kita menyadari bahwa tidak mudah, sedikit sekali orang yang bisa masuk kepada pergumulan hidup seperti ini. Tetapi saudara harus bisa. Kalau tidak, saudara akan menyesal. Seharusnya orang Kristen sepenuhnya percaya dan menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan Tuhan berkata, aku ingin di mana aku ada, kamu ada. Tuhan menghendaki di mana dia ada, kita ada. Lalu kita tidak ingin berada di tempat di mana dia ada. Ini kan ada sesuatu yang sangat keliru, salah. Saya kira berpuluh tahun, ratusan tahun, gereja telah dininabobokan dalam keadaan salah. Gereja telah menjadi hidup, menjadi wajar seperti agama lain. Gereja tidak lagi memiliki pengharapan ini. Sudah penuh dengan politik dan segala kegiatan-kegiatan agamani. Politik bukan politik dalam arti politik umum, tapi politik di dalam gereja. Politik agamawi.
Itu semua dimainkan oleh para pemimpin gereja dan yang kedua para teolog. Tidak bermaksud menciderai mereka. Tetapi kita melihat fakta gereja-gereja hari ini, khususnya gereja-gereja di barat, yang tadinya mereka lah yang mengutus sending atau misionaris ke negeri-negeri di timur seperti Indonesia. Mereka telah kehilangan kekristenan yang sejati. Bukan tidak mungkin kalau Tuhan belum datang 50 tahun, 40 tahun kemudian, orang-orang Kristen di Indonesia juga tidak sedikit yang pindah agama menjadi materialistis. Sebab tidak menaruh pengharapan pada kehidupan yang akan datang. Kalau kita tidak menaruh pengharapan kita untuk menikmati, mengalami, memiliki kemuliaan bersama Tuhan, kita melecehkan Tuhan Yesus yang mengucapkan janji tersebut bahwa kita akan dimuliakan bersama Tuhan. Tuhan menghendaki di mana Dia ada, kita ada. Orang percaya yang benar pasti merindukan bertemu dengan Tuhan dan berada bersama-sama dengan Dia. Saya jujur mengakui, saudara, menjadi pendeta puluhan tahun, tapi tidak sungguh-sungguh ingin bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Sekarang saya bertobat dan terus mau berubah. Coba pikirkan bagaimana kita bisa tidak menginginkan bersama dengan Tuhan Yesus, sementara Tuhan Yesus sendiri menginginkan kebersamaan dengan kita. Tuhan seperti bertepuk sebelah tangan. Jangan saudara nanti baru menyesal ketika saudara berseru Tuhan, Tuhan. Saudara seperti bertepuk sebelah tangan. Karena ketika kita masih hidup di bumi sekarang ini, kita diberi kesempatan untuk memilih Tuhan, menyambut cinta kasih-Nya. Kita tidak melakukan. Tuhan seperti bertepuk sebelah tangan terhadapmu. Jangan menyesal nanti kalau engkau juga akan merasa bagaimana tertolak, karena engkau seperti bertepuk sebelah tangan ketika Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Jadi kalau kita tidak menginginkan kebersamaan dengan Tuhan, ada sesuatu yang salah. Yang saya pahami dua hal yang menyebabkan kita tidak ingin bertemu Tuhan. Yang pertama, masih ada dosa yang kita lakukan, pasti. Ada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki yang kita lakukan. Yang kedua, pasti ada hal-hal yang menyenangkan kita dari dunia ini. Dunia masih membelenggu kita dengan kesenangan-kesenangan. Kalau orang Kristen tidak menaruh sepenuhnya pengharapan tersebut, itu akan nampak dari gaya hidupnya. Akan nampak gaya hidupnya yang masih terbelenggu oleh segala kesenangan dunia. Saya melihat begitu banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Paulus digerakkan oleh pengharapan tersebut. Karena pengharapan itu aku terbelenggu, oleh karena pengharapan itu aku bekerja, dan seterusnya. Saya sempat memeriksa ayat-ayat tersebut, dan saya mengagumi. Paulus digerakkan oleh pengharapan kehidupan yang akan datang. Tidak bisa tidak, pengharapan tersebut akan pasti mewarnai seluruh kehidupan seseorang. Hal ini tidak bisa tidak akan kelihatan. Tidak mungkin tidak terekspresi dalam kehidupan secara konkret. Jadi kalau seorang hamba Tuhan, saudara, seperti saya ini, tidak mungkin bisa pura-pura. Kalau sudah bicara ini, saudara mengerti, saudara mulai memasang standar. Dan kalau saya tidak mencapai standar itu atau tidak menunjukkan standar itu, saudara bisa berkata dalam hati, bohong orang ini. Kecuali saya mengajarkan berkat-berkat jasmani atau teologi kemakmuran jasmani. Saya juga duniawi, malah saya bangga dengan keberhasilan sukses secara materi. Jemaat pun ikut
mengagumi berkat-berkat itu. Tetapi kalau saya mengajarkan standar seperti ini, hidup saya tidak bisa tidak akan mengekspresikan apa yang saya ajarkan. Mestinya, idealnya. Atau kalau tidak, pasti orang membacanya. Orang Kristen yang tidak menaruh hidupnya pada pengharapan kehidupan yang akan datang secara benar, tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, pasti mereka terbelenggu oleh berbagai kesenangan dunia hari ini. Dalam hal ini kita bisa mengerti mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan dalam pengharapan. Diselamatkan dalam pengharapan. Pernyataan ini bisa berarti bahwa orang percaya sedang menantikan suatu pengharapan. Jadi the final goal, the final achievement itu belum ada, belum dimiliki sekarang. Itu jelas, saya jelaskan tadi. Belum, tapi ada. Harus yakin ada. Fokus. Tetapi kalau kalimat diselamatkan dalam pengharapan, juga bisa berarti bahwa pengharapan tersebut memberi dampak dalam atau terhadap sebuah proses keselamatan dalam hidup orang percaya. Dalam 1 Yohanes 3:3 firman Tuhan mengatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Jadi pernyataan firman Tuhan bahwa Paulus kita diselamatkan dalam pengharapan. Yang pertama, kita diselamatkan dalam pengharapan maksudnya bahwa the final goal, the final achievement belum di tangan kita, belum. Tapi kita percaya kita akan peroleh. Jadi pasti kita akan peroleh. Diselamatkan dalam pengharapan itu juga bisa berarti bahwa pengharapan itu membawa dampak dalam hidup kita. Pengharapan itu memiliki dampak yang kuat dalam kesucian hidup. Dengan pengharapan tersebut, seseorang terpacu meninggalkan dosa dan kesenangan dunia. Ini mirip begini loh. Anak-anak yang tidak mau tidur ya, tidur udah malam ini. Masih bercanda. Tidur, besok kita mau jalan-jalan. Wah, langsung tarik selimut. Karena pengharapan itu dia berdampak. Nggak bisa enggak. Tuhan juga menyatakan ini berulang-ulang. Upahmu besar di surga. Penderitaan sekarang tidak ada artinya dibanding kemuliaan yang kita peroleh. Ini kan sebelumnya saya sudah menjelaskan ini di pertemuan sebelumnya. Pengharapan itu berdampak. Jadi Bapak Ibu hari ini mungkin tidak punya pengharapan apa-apa di bumi. Tidak pernah punya apartemen sampai mati. Tidak pernah punya mobil. Mungkin punya mobil tidak pernah menikmati sedan. Mungkin sampai mati tidak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Tidak masalah. Tapi yang penting saudara memiliki pengharapan nanti. Kemuliaan bersama Tuhan. Saya mengatakan ini bukan karena saya gagal hidup dan saya tidak bisa menikmati hal-hal tersebut. Saya berpotensi menikmati itu. Tetapi itu tidak menjadi kesukaanku. Tidak menjadi kesukaan. Selanjutnya dalam Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya, dalam teks aslinya tertulis Eido heoblepomen elbizomen dihopomones apek de kometa. But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Ini terjemahan King James kuno itu begini, saudara. Ya. Tetapi jika kita berharap apa yang tidak kita lihat, kita melakukannya dengan kesabaran dalam menantikannya. Dalam terjemahan New International Version, tetapi jika kita berharap apa yang belum kita miliki, kita menantikannya dengan sabar. Bapak Ibu lihat saya. Kan di dunia ini orang pengen ini. Kalau punya yang itu pasti lebih senang dapat. Wah, kalau itu lebih senang dapat.
Ini bukan ketekunan yang dimaksud Alkitab. Orang yang melakukan hal ini dia tidak akan mempersoalkan apakah dirinya berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Pengharapan memiliki rumah, mobil, itu di dalam batin saudara atau sebagian besar saudara. Seandainya nanti aku sudah punya gaji sekian, seandainya nanti kalau aku sudah punya rumah, itu tidak membuat saudara bertekun dalam menantikannya, bertekun di dalam Tuhan, tidak menambah kesucian hidup. Tapi kalau saudara menantikan, maksud saya mengharapkan kemuliaan bersama Tuhan, Anda akan bertekun dalam kesucian. Pengharapan itu berdampak dalam atau bagi kesucian hidup kita, membuat kita bertekun di dalam Tuhan. Kita mau membangun komunitas kerajaan surga, heavenly society, dari suara kebenaran ini. Saya mengerti orang-orang yang memandang kita salah. Saya mengerti mereka memandang apa yang saya ajarkan asing. Kenapa? Karena memang gereja telah kehilangan kekristenan yang sejati. Sehingga ketika kebenaran disampaikan asing. Saya khawatir saudara, di sini juga ada yang merasa ini sesuatu yang weird, yang asing, yang aneh. Ini kebenaran. Dengan mengajarkan ini saya kan harus membayar harganya. Kalau saudara ingat, coba lihat Hayati ini, yang tadi punya ini, dapat ini, dapat ini. Yang satu hari akan lenyap. Betapa malangnya manusia seperti itu. Berakhir dengan tragis. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam suratnya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ini kan untuk jemaat Roma yang waktu itu mengalami aniaya yang hebat. Ini kalau Roma 8 kita baca berikutnya, nanti kita akan bertemu ayat, kamu lebih dari orang-orang yang menang. Mereka menang secara politik, menang secara ekonomi, mereka bisa berjaya secara materi, mereka orang-orang kalah. Kamu yang lebih dari mereka. Kamu lebih dari orang-orang menang itu. Jadi, ya lebih aja. Dalam suratnya kepada jemaat Kolose, Paulus mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Oleh sebab itu Paulus meneguhkan hati jemaat untuk tetap berpegang teguh pada pengharapan tersebut. Dalam tulisannya Paulus mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Apa yang diberikan kitab suci kepada kita? Maksud saya pengharapan apa yang diberikan kitab suci kepada kita? Ya tak lain dan tak bukan adalah perjumpaan dengan Tuhan nanti. Mengapa harus berpegang teguh pada pengharapan tersebut? Sebab oleh pengaruh dunia dengan segala keindahannya, fokus hidup orang Kristen bisa menyimpang. Dan hari ini kita melihat sebagian besar orang Kristen juga menyimpang. Kelihatan kok saudara. Kelihatan kok. Seperti misalnya begini, satu hal. Kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Segenap hidup kita milik Tuhan. Baik kau makan, minum, atau melakukan segala sesuatu, kamu lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau seseorang itu sekolah, kuliah, karir, bisnis, kerja, itu kan untuk Tuhan. Aku kerja itu untuk Tuhan. Bukan supaya rumahku lebih besar, mobilku tambah banyak, atau tambah mewah. Tapi kan seberapa banyak orang yang betul-betul memang kerja itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Untuk Tuhan tidak harus saudara memberikan uang untuk saya atau gereja ya. Terserah bagaimana Tuhan membimbing saudara.
Tetapi saudara pasti akan menemukan tugas yang Tuhan percayakan kepada saudara yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan setiap orang harus memiliki prinsip ini. Ya, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan kalau memiliki gaya hidup seperti itu, memang mengabdi kepada Tuhan, pengharapan kemuliaan bersama dengan Tuhan itu kuat sekali. Nah, saya sebagai pendeta kan dari dulu sudah merasa full timer, saudara. Sudah melayani Tuhan. Tapi jujur saja tidak sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Ya karena saya masih punya banyak agenda pribadi di balik kegiatan pelayanan saya itu. Mau hidup wajar lah seperti manusia lain. Tapi seiring perjalanan waktu ketika Tuhan membukakan kebenaran firman-Nya, saya mau memberikan segenap hidup saya tanpa batas untuk Tuhan. Kesukaanku adalah Tuhan, kebahagiaanku adalah Tuhan dan kerajaan-Nya. Pengharapan kemuliaan bersama dengan Tuhan menjadi the final goal akhir hidup saya. Harus diarahkan ke sana. Dan ini bukan hanya untuk saya pribadi, juga untuk semua saudara. Yang oleh karenanya saudara mendengar kebenaran ini. Bukan hanya untuk tahu, bukan hanya untuk setuju, tapi saudara harus mengenakannya dalam hidup. Kalau tidak, saudara akan menyesal. Saudara akan menyesal. Saudara akan menyesal. Saya takut, saudaraku. Lulusan sekolah teologi banyak yang tidak sampai ke sini. Dia hanya pintar khotbah. Dia khotbah hanya supaya orang lain tahu dia bisa berkhotbah atau mengerti teologi. Tapi hidupnya belum disedot, belum tersedot oleh pengharapan tersebut. Jemaat tidak akan bisa tersentuh. Tidak akan tersentuh kebenaran untuk bisa menyaksikan, melihat, menemukan pengharapan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Menjadi asing hal itu. Padahal kalau kita baca Alkitab itu yang menggerakkan hidup Paulus. Baca sendiri Alkitab. Ia digerakkan oleh kerinduannya untuk dibangkitkan, dimuliakan bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak berpegang teguh pada pengharapan itu, dunia itu bisa membuat kita sesat atau menyimpang. Hal ini sudah terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Mereka tidak lagi memiliki pengharapan dunia akan datang, tapi fokus hidupnya hanya diarahkan kepada kehidupan hari ini saja. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kasihan saudara, orang-orang yang hidup tanpa pengharapan ini kasihan saudara. Suatu hari tanpa disengaja saya melihat YouTube ya saudara, mengenai kisah para militer Amerika yang pulang dari tugas dari Afghanistan, dari Irak, dan berbagai negara saudara. Perjumpaan dengan keluarga itu sungguh sangat mengharukan. Jadi ditampilkan dengan berbagai sudutnya. Ada anak yang lagi sekolah, lagi baca puisi, terus dia lihat papanya tuh, Dedi, sepeluk dokter isak-isak. Kita itu tidak bisa menahan air mata, tidak bisa. Lihat peristiwa-peristiwa itu, air mata kita berlinang, saudara. Luar biasa pokoknya. Tetapi saya sedih. Kemudian, baru pulang dari tugas, nanti dapat tugas lagi loh. Berpisah lagi loh, bisa nggak pulang loh. Atau anak-anak mereka yang cantik-cantik itu terpengaruh dunia yang jahat, kena narkoba dan lain-lain, nggak pulang juga loh. Betapa tragisnya. Sampai saya itu berdoa loh, Tuhan bagaimana aku bisa memberkati orang-orang Amerika ini loh. Mereka itu mendengar Injil tapi tidak mengerti kebenaran. Nah saya melihat adegan-adegan perjumpaan antara keluarga dengan militer Amerika yang kembali dari
tugas mengharukan. Tapi berapa lama? Bisa begitu berapa lama? Oleh sebab itu, sayang, kasihan orang yang tidak punya pengharapan. Dan dari suara kebenaran ini saudara mendengar tawaran. Ayo kita ke sana. Tadi bicara-bicara dengan seorang sahabat berkata bahwa kalau mau menjadi warga negara suatu negara harus punya properti ya sekitar 14 M atau berapa gitu. Lalu saya ngomong, saya juga mau tawarkan satu. Pertama kali beberapa detik pertama mereka perhatikan saya, kayaknya saya mau kasih tahu negara mana dengan properti seharga berapa. Harganya segenap hidup. Langit baru, bumi baru. Saya tidak berlebihan seandainya hari ini saya ditawari warga negara Australia, Amerika atau Singapura. Kalau sekarang ini dan Tuhan gak bicara pada saya, demi Tuhan saya tidak akan terima. Warga negara Belgia, Denmark, New Zealand, negara-negara teraman di dunia, Kanada, saya tidak akan terima. Karena itu menjadi neraka buat saya. Saya akan nyaman di situ. Saya tidak punya pengharapan kebahagiaan bersama Tuhan. Aku sudah bahagia dengan negeri itu. Biar aku ada di negeri ini. Dengan beban begitu banyak jiwa-jiwa yang hidup di dalam kemiskinan, dalam penderitaan, dalam ketidakadilan. Dan saya menawarkan ada dunia lain yang lebih baik. Langit baru, bumi baru.